Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله الأعزاء عزاني الله وإياكم حبكم في الله. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita manfaatkan waktu yang kian singkat, yaitu untuk membahas atau mengkaji perkara-perkara yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, terutama yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan pahaman seorang terhadap din yang mulia ini. Dan kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas tentang mengenal agama Syiah. Sebelum lebih jauh dari judul ini, memang ada di antara ulama juga yang menulis hal ta'rif din Syiah. Apakah kamu tahu apa itu agama Syiah? Ada kata agama, ada kata Syiah. Ya, tentunya ini dari judulnya saja sudah merupakan perkara yang perlu dicermati, bahwa Syiah telah bergeser dari sekedar pro atau mengagumi satu tokoh kepada kelengkapan agama tersendiri, yang para ulama menjadikan hal ini seperti sekarang yang muncul di antaranya Ahmadiyah. Agama Ahmadiyah itu agama sendiri. Ciri-cirinya adalah mengaku adanya risalah, adanya tokoh yang sebagai panutan, bahkan adanya kitab yang berbeda dengan Islam, itu semuanya. Ahmadiyah juga begitu. Tokohnya Mirza Ghulam Ahmad, yaitu yang mengaku nabi. Yang kitabnya Tazkirah, pelajarannya atau risalahnya ada, ya, dengan disiplin keyakinannya masing-masing. Begitu juga Syiah, ya, Syiah lambat laun, bahwa dari nanti insyaallah kita akan bahas secara detail. Sekarang hanya garis besarnya saja. Dari judul saya akan bahas bahwa kenapa disebut agama Syiah. Karena mereka mentokohkan Ali, yang dalam satu kepahaman Syiah menyatakan bahwa Ali sebetulnya berhak sebagai nabi. Dan ini kesalahan malaikat Jibril memberi wahyu seharusnya kepada Ali. Karena Ali begitu dekat dengan nabi, maka Jibril salah memberi wahyu, yang seharusnya Ali lah sebagai nabi. Dan Sabaiyah menjadikan Ali adalah ilah. Ali adalah Tuhan. Di antaranya Alawiyun Sabaiyah. Itu nanti kita bahas. Jadi ada tokohnya, ada kitabnya. Kitabnya adalah kitab Fatimah, yang sekarang masih dipegang oleh Imam Mahdi Al-Muntazar, yang bersembunyi di dalam goa, yang akan keluar membawa kitab, yaitu kitab Fatimah, yang lain dengan Al-Quran, 3 kali lipat tebalnya. Dan ada, jadi ada tokoh, ada kitab, terus ada
ajarannya tersendiri, di antaranya bada, raja'ah, mut'ah, Karbala, Atin, ya, dan seterusnya. Dari sinilah para ulama menjadikan Syiah itu din, bukan mazhab. Bukan dalam arti kata mazhab kelima yang sebagaimana dipahami oleh sebagian orang awam, bahwa Syiah itu mazhab kelima sebagaimana mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Ya, perbedaannya hanya suka tentang wudu, kaki diusap, sedangkan Ahlussunnah dicuci. Bukan itu saja, bukan masalah itu. Itu masalah yang sangat artinya bukan berkaitan dengan akidah. Bahkan lebih dahsyat daripada itu. Itulah kita memberi judul sesuai dengan apa yang ditulis oleh para ulama, mengenal agama Syiah. Karena Syiah merupakan agama tersendiri, bukan mazhab yang keempat, bukan mazhab yang kelima. Ya, mudah-mudahan mukaddimah ini dapat mengantar kita untuk mempersiapkan pembahasan yang lebih dalam. Tentunya ya, maraji sebagaimana biasa, bahwa maraji yang saya siapkan di sini ya hampir ada 60 maraji. Tentunya tidak mungkin kita baca semua. Ya, yang dalam bahasa Arab juga ada sekitar ya 35-an. Ya, dan ini semua tidak mungkin kita bacakan, tapi ada yang ringkas yang telah diringkas oleh para ulama. Ya, di antara yang mungkin nanti mau merujuk i'tiqad Syiah Itsna Asyariyah, soal wa jawab, al-khittah as-sirriyah li ayat Syiah fi Iran, al-khutut al-aridah allati qama 'alaiha dinu Syiah, as-sunnah wa Syiah li Muhammad Rashid Ridha. Syiah al-Ismailiyah ru'yatun minad dakhil, Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah fi mizanil Islam, Syiah Arabiyah wa Zaidiyah, Syiah wa Tashyi' firaq wa tarikh, Syiah wa sunnah li Syekh Dr. Ihsan Ilahi Zahir, Syiah wa mut'ah, Syiah wa ahlul bait, Syiah wa tahriful Quran, Syiah wa sukuk al-ghufran, al-firqut takfir inda Syiah, wa syi'atu fi naqdi aqaid Syiah, akhbar Syiah wa ahwalu riwatiha, arkanul Islam wa da'imuhu inda Syiah al-imamiyah, as'ilah faidah sabab Syiah ila al-haq, ya, usul madhab Syiah, usul madhab Syiah kamil, dan seterusnya. Tentunya di sini masih banyak yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya. Oleh sebab itu insyaallah kita akan menjadikan ini 3 pertemuan. Ya, 3 pertemuan, mudah-mudahan kita dapat selesaikan, karena ini bukan hanya sekedar istilahnya satu bagian, karena banyak perkara-perkara yang perlu kita ketahui, sehingga kita tidak tertipu dengan yel atau slogan-slogan persatuan, slogan-slogan bahwa tidak ada perbedaan Syiah dengan Sunnah, persaudaraan dan seterusnya. Ya. Dari sekian kitab yang saya rujuk, yang pertama adalah Min Aqaidis Syiah, ya, dari akidah Syiah, Min Aqaidis Syiah, yang ditulis Abdullah ibnu Muhammad As-Salafi, ya, yang ditulis oleh Abdullah ibnu Muhammad As-Salafi. Ini diantara sekian kitab yang banyak, yang ringkas dan sistematis untuk kita cukup. Walaupun pembahasannya tentunya ya tidak akan lepas daripada kekurangan atau ketidaklengkapan. Karena ini untuk orang awam bagus, ya. Dan kalau tidak silap telah diterjemahkan oleh seorang ustadz, ya. Kita mulai. Mata dhaharat firqatur Rafidhah. Kapan munculnya kelompok atau firqah Rafidhah? Ya. Sebelumnya juga kita telah ingat bahwa Rasulullah SAW telah berpesan kepada kita, iftaraqatil yahudu ila ihda wa sab'ina firqatan wa iftaraqatin nasara ala
sintani wa sab'ina firqatan wa sataftariqu ummati ala salatin wa sab'una firqatan kulluha finnar illa wahidah. Orang Yahudi, kelompok Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasara terpecah menjadi 72 golongan, dan umat Islam, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, ya, yaitu ma'ana al-yawm ashabi, seperti aku dan sahabatku hidup pada saat itu. Jadi yang mau selamat adalah orang yang berpegang bagaimana yang Nabi pegang dan para sahabat. Nah, adapun firqah diantaranya, ya, firqah Syiah di sini termasuk firqah yang dhal, yang sesat. Nah, munculnya adalah ketika atau nasat firqatur Rafidah indama dhahara rajulun Yahudiyun ismuhu Abdullah ibn Saba. Munculnya adalah ketika dibentuk atau dibangun, ya, fikrah apa pemikiran-pemikirannya atau kaidah dasarnya oleh seorang yang muncul ketika itu, yaitu seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yang bernama Abdullah bin Saba. Ada al-Islam, dia mengaku Islam. Wazama mahabbatan al-bait, dan meyakini bahwa dia cinta sekali dengan al-bait, keluarga Nabi. Dan dia sangat hulu berlebihan dengan Ali radhiyallahu anhu. Wa ada lahul wasiyatu bil khilafah. Dan dia mendakwahkan, mengklaim bahwa Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang mendapat wasiat tentang kekhilafahan, kekhalif dari Rasulullah SAW. Jadi salah satu yang dimunculkan adalah, ya, bahwa Ali itu mendapat wasiat atau Rasulullah SAW telah mewasiatkan tentang kekhilafahan. Padahal itu telah selesai di kalangan Ahlussunnah antara Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, Utsman dan Ali itu sudah selesai, tetapi dimunculkan oleh Abdullah ibnu Saba, ya, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ya. Nah, setelah menggembar-gemborkan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah bukan Abu Bakar, Umar dan Utsman, tetapi Ali lah orangnya, tidak cukup sampai situ. Dia terus, Abdullah bin Saba ini seorang yang Yahudi yang pura-pura masuk Islam ini, kemudian tsumma rafa'ahu ila martabatil uluhiyah, kemudian mengangkat Ali sampai tingkatan ilahiyah, bahwa pada diri Ali itu ada hak-hak ilahiyah, ada kemampuan seperti ilah, seperti Tuhan. Ya, ini kalau antum mau perdalam membaca Al-Farqu Bainal Firaq Syekh Al-Baghdadi juga ada itu. Ya, wa hadza ma ta'arrafa bihil kitab Syiah nafsiha. Dan ini yang diakui oleh kitab-kitab Syiah, ya, pengakuan itu. Jadi dimunculkan Abdullah bin Saba dan diakui oleh kitab-kitab Syiah yang muktabar. Di antaranya Al-Kafi, ya, Al-Bihar dan seterusnya. Di antaranya juga qala Al-Qummi fi kitabih, sebagaimana nyatakan Al-Qummi dalam kitabnya Maqalat Al-Firaq, Maqalat wal Firaq, ya. Dilihat di halaman 10 sampai 21. Pernyataan-pernyataan Abdullah bin Saba diakui oleh pembesar-pembesar Syiah, ya, di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya Al-Qummi, ya. Ini seorang ulama besar. Yukirru biwujudihi wa ya'tabiru awal man qala bi fardhi imamati Ali wa raja'atihi wa dhahari at-ta'ni ala Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa sa'ir sahabah. Ya, di dalam kitab Al-Maqalat wal Firaq, Al-Qummi menetapkan atas adanya Abdullah bin Saba, mengakui itu Abdullah bin Saba itu ada. Itu kitab Syiah sendiri mengakui, ya, atas wujudnya Abdullah bin Saba, bukan tokoh dongeng. Karena kenapa dikatakan begitu? Karena ada tokoh-tokoh Syiah yang sekarang yang agak yang kemari ini, ya, yang lebih ke arah sini, itu menafikan Abdullah bin Saba. Mereka menafikan dengan unsur bahwa Abdullah bin Saba itu tokoh fiktif yang tidak pernah dikenal, dan itu dongengannya Ahlus Sunnah katanya, untuk menjelek-jelekan Syiah. Padahal
ulama mereka sendiri memuat, dan itu adalah seperti terangnya matahari di siang hari yang tidak bisa dipungkiri. Walaupun di antara mereka berusaha dengan tulisan-tulisan bahwa tokoh Abdullah bin Sabah ini adalah dongeng fiktif yang dimunculkan oleh Ahlussunnah untuk menjelek-jelekan Syiah katanya. Padahal Al-Qummi sendiri dalam kitabnya mengakui atas adanya Abdullah bin Sabah dan menyatakan bahwa dialah orang yang pertama menetapkan wajibnya imamah kepemimpinan atas Ali, yang berhak itu Ali radhiyallahu anhu. Jadi membatalkan Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan dialah yang pertama memunculkan cercaan, celaan kepada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka dianggap ghasab, merampas hak Ali radhiyallahu anhu. Padahal sahabat bersih dari perkara itu, dan juga ta'an, celaan, hinaan, cacian terhadap seluruh sahabat kecuali beberapa saja, Nah ini dialah orangnya. Juga di dalam sebagaimana yang dikatakan oleh Nubakhti dalam kitabnya Firaqus Syiah, di dalam halaman 19 sampai 20. Wa kama qala di situ juga ditahan wa kama qala bi al-Qissi fi kitabihil ma'ruf rijalul Qissi. Itu semua ada wal i'tirafu sayyidil adillah wa ula jami'uhum min kibari syuyukhir Rafidhah. Ini semua dikumpulkan oleh syekh-syekhnya Rafidhah, tentang adanya bahwa Abdullah bin Sabah bukan tokoh fiktif. Kalau di Al-Farqu Bainal Firaq kitabnya Syekh Al-Baghdadi, di sana dikatakan bahwa Abdullah bin Sabah mendakwahkan seperti itu, bahwa dia adalah utusan atau orang yang mendapat mimpi dan bertemu dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu berpesan tentang wilayahnya untuk mengembalikan lagi kekhalifahan Ali yang telah dirampas oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ingat, Yahudi ini telah merusak agama sebelumnya. Agama Nasrani itu dirusak oleh orang Yahudi juga, Paulus gitu kan, yang merubah, yang menjadikan Isa itu anak Tuhan. Tadinya Isa adalah nabi. Nah begitu juga Islam, agama Islam atau umat Islam dirusak oleh orang Yahudi yang mengaku Islam. Itu Abdullah bin Sabah dengan menjadikan tokoh ininya adalah Ali radhiyallahu anhu. Bahkan mereka tentang Abdullah bin Sabah menyatakan bahwa Ali itu ilah. Nah, kelompok mereka disebut Syiah atau Rafidhah Sabaiyah, pengikutnya Abdullah bin Sabah Sabaiyah. Atau juga Alawiyah. Alawiyah yang menjadikan Ali itu Tuhan. Qala al-Baghdadi As-Sabaiyah atba'u Abdullah ibn Sabah alladhi ghala fi Ali radhiyallahu anhu wa zama annahu kana nabiyyan thumma ghala fi hatta zama annahu Allah. Al-Baghdadi menyatakan bahwa Sabaiyah pengikut Abdullah bin Sabah, orang yang kultus terhadap Ali radhiyallahu anhu dan meyakini bahwa Ali adalah nabi. Itu yang tadi, bahwa salah malaikat. Maka orang Syiah Rafidhah Sabaiyah sangat benci dengan Jibril, sebagaimana orang Yahudi sangat benci dengan malaikat Jibril dan malaikat, karena memberikan wahyu kepada Nabi. Seharusnya kepada Ali. Kalau orang Syiah Sabaiyah seharusnya wahyu itu kepada Ali, karena Nabi dengan Ali ini sering bersamaan, sehingga salah kirim. Coba jahatnya agama seperti ini, Jadi Ali adalah dianggap nabi wa zama annahu Allah, Maka di dalam ketika Ali mengetahui sejarah singkatnya, ketika Ali radhiyallahu anhu mengetahui hal ini, maka Ali menangkap Abdullah bin Sabah dan pengikutnya dan mau menghukum dengan membakar. Ketika mau dibakar, bukannya tobat Abdullah bin Sabah, malah yakin itulah
benarlah engkau adalah ilah, engkau adalah Tuhan, karena tidak ada yang berhak menghukum dengan membakar kecuali Allah. Coba. Tapi di dalam ada dua riwayat ketika Ali mau membakar ditegur oleh sahabat yang menyatakan bahwa tidak boleh membakar, tidak boleh mengadab dengan membakar karena itu hanya Allah. Akhirnya dari riwayat menyatakan bahwa dia dibuang ke Iran. Dibuang ke Iran, maka suburlah ajarannya di sana. Nanti tentang Iran kita akan kita bahas tersendiri. Ya, ini satu sejarah singkat ya. Dan Abdullah bin Sabah juga dikenal Ibnu Sauda. Sebagaimana qala al-Baghdadi wa kana Ibnu Sauda ay Ibnu Sabah fil asli Yahudiyan min ahli Hira. Dia dari ahli Hira, daerah Hira. Sebenarnya menampakkan keislamannya dan juga itu membuat fitnah di antara begitu, dan juga di antaranya mengingatkan Abdullah bin Sabah mengingatkan bahwa perkara Nabi telah berwasiat itu sudah ada, berwasiat kepada Ali itu sudah ada di Taurat. Ya. Wa dzakara lahum annahu wajada fi Taurati anna likulli nabiyyin wasiyan wa anna Aliyan radhiyallahu wasiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Sabah, ya, sesungguhnya ya, dia menjumpai di Taurat sesungguhnya setiap nabi ada wasiatnya dan Ali adalah wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu keyakinan orang Syiah adalah khilafah adalah wasiat yaitu titisan pemberian dari Nabi itu kepada Ali yang dirampas oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, ini yang sehingga apa yang muncul pada orang yang membaca sejarah tanpa ilmu, adanya rasa kesal, dendam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kepada Umar dan Utsman. Bahkan yang sangat menyedihkan lagi, ada tulisan orang Syiah menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah orang yang lebih mendahulukan politik atau siasah atau kekhalifahan daripada mengurus mayat Rasulullah SAW. Nabi meninggal hari apa? Senin. Dikuburinya hari apa? Rabu. 3 hari. Mereka mendramatisir bahwa jenazah Nabi dibiarkan terkapar sementara mereka ribut masalah kepemimpinan, yaitu Abu Bakar, Umar dan begitu. Jadi mereka mengatakan betapa kejamnya. Syiah itu kalau nulis menyentuh hati. Betapa kejamnya Abu Bakar, Umar yang meributkan masalah kekhalifahan, sedangkan jenazah Nabi terkapar, tidak diurus sampai hari Rabu. Padahal Rasulullah memerintahkan bahwa salah satu sunnah mengurus jenazah adalah disegerakan. Sampai hari Rabu baru dikubur. Hari Rabu kan dikuburnya. Itu. Akhirnya pada nangis. Nangis. Kekhalifannya diambil, nangis. Mayat Nabi dibiarkan, nangis. Akhirnya timbul kebencian dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Begitulah agama Syiah itu agama yang membangkitkan perasaan dan dendam, kesumat. Dengan didramatik, karena mereka bebas nulisnya itu semaunya. Kan kalau Ahlussunnah baru gini, baru sanadnya. Nah, mau nulis ini sanadnya. Enggak ada sanad jangan ngomong. Kan gitu. Kan ad-din al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian daripada din ini. Laula isnad, kalau tidak ada sanad, laqala man syaa ma syaa. Yaitu kama qala Abdul Mubarak dalam syarah Muslim. As-sanad atau isnad adalah bagian daripada agama ini. Kalau nggak ada ilmu isnad, orang akan bicara apa saja yang dia mau. Ini kayak Syiah. Syiah bicara apa aja yang dia mau. Kenapa? Mereka nggak mengambil hadis sebagaimana jalur yang benar dengan sanad yang jelas. Mereka yang dikatakan hadis bagi mereka
adalah apa yang dibicarakan Ali atas kemauan mereka dan imam-imam 12. Itulah hadis dan imam-imam mereka sekarang. Kalau imam yang kemarin itu seperti Khomeini, keluar omongannya langsung hadis. Itu hadis menurut mereka. Pernah baca kitab salatnya Imam Khomeini? Apa kata Imam Khomeini? Ini imam bahasa mereka nih ya, bukan menurut saya ini. Saya membahasakan. Kata Imam Khomeini, ya, barang siapa orang yang sholat yang tidak menyerahkan khumus 1/5 dari gajinya, dari pendapatannya, maka tempatnya yang dia sholat pakaiannya haram, yang dia ini haram dan sholatnya nggak diterima. Itu hadis bagi mereka. Jadi hadis lain. Orang Syiah dengan kita ini lain. Kalau kita sanad, maka cerita enggak boleh ngarang, ya apa adanya, ya. Kalau orang Syiah bebas mau tak-atik karena mereka enggak berpegang dengan keilmiahan, semau hatinya. Ya salah satunya mengutak-atik tentang wasiat. Mereka mengembar-gemborkan bahwa wasiat kekhalifahan, kepemimpinan itulah wasiat Nabi sebagaimana ada di Taurat katanya. Ya. Nah, ini ada perkara-perkara yang secara garis besar yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah. Inilah awal mula Rafidhah atau Syiah muncul. Ya, awal mula Rafidhah atau Syiah muncul. Terus limada summiya Syiah bir-Rafidhah? Kenapa dari Syiah beralih ke Rafidhah? Tadinya Syiah, ya. Di dalam istilah lain atau kitab-kitab lain, di antaranya Ihsan Ilahi Zahir menyatakan bahwa Syiah itu sebetulnya dulu di dalam riwayatnya, di dalam Lisanul Arab juga ada istilah Syiah itu adalah follower, ya, pengikut kelompok pro-nya Syiahnya Ali, Syiahnya Muawiyah, dua-duanya Syiah. Siapa yang mengikuti kelompok sesuatu yang mengikuti sesuatu adalah Syiah. Tetapi beralih sehingga Syiah identik dengan kelompoknya Ali, kelompoknya Ahlus Sunnah, kelompoknya Muawiyah, orang yang berpegang dengan itu Ahlus Sunnah. Akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena Syiah telah mengklaim bahwa mereka adalah pembela, pejuang, penegak haknya Ali radhiyallahu. Maka istilah ini abadi sampai sekarang. Namun di tengah jalan kata Syiah berubah menjadi dua, Syiah dan Rafidhah. Limadza summiya Syiah bir-Rafidhah? Bagaimana kata Syiah menjadi Rafidhah? Di sini dikatakan hadits tasmiyah dzakaraha Syaikhuhum Al-Majlisi fi Kitabi Al-Bihar. Ya, Syekh Syiah di dalam kitabnya Al-Bihar, ya, kalau baca itu tebal itu, ya, di situ ada tafsir dan yang lainnya. Al-Bihar, ya, yang ditulis oleh syekh mereka yaitu Al-Majlisi, ya. Nah, di sana ada 4 hadis, ya, menurut hadis-hadis mereka, ya. Dalam kitab Bihar di dalam halaman 68, 96, 97, ya, mereka meriwayatkan dari beberapa riwayat hadis menurut mereka. Wakila Ar-Rafidah dinamakan Rafidah li'annahum jauh ila Zaid bin Ali bin Husain faqalu tabarra min Abi Bakr wa Umar hatta nakuna ma'ak. Di sana ada riwayat menurut mereka sesungguhnya telah datang sekelompok orang Syiah, orang yang telah membela atau kelompoknya Ali radhiyallahu anhu yang pro dengan Ali, datang kepada Zaid bin Ali bin Husain. Ya, jadi jatuhnya apa itu? Zaid bin Ali bin Husain. Husain ini anak Ali radhiyallahu anhu. Al-Husain bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib. Datang kepada Zaid, imam yang keberapa? Zaid ini salah satu imam bagi mereka. Terus mereka berkata, berlepas dirilah kamu kepada Abu Bakar, Umar, kami akan mengikuti kamu. Jadi salah satu cara Syiah mengetes apakah keturunan Ali ini imam mereka atau tidak, bisa dipegang apa tidak. Mereka mempunyai mempunyai syarat. Syaratnya harus berani
berlepas diri dengan Abu Bakar, Umar, Utsman atau mencela? Kalau iya, baru diangkat jadi imam dari keturunan Nabi. Nah, Zaid bin Ali bin Husain dikatakan begitu. Berlepas dirilah kamu dengan Abu Bakar, dengan Umar. Kami akan ikut kamu. Kami akan bela kamu. Faqala berkata, Zaid bin Ali bin Husain berkata, huma sahiba jiddi. Dia Abu Bakar dan Umar itu sahabat kakekku. Siapa kakeknya? Rasul. Sahabat kakekku. Bal atau wallahuma. Aku bahkan loyal kepada keduanya, kepada Abu Bakar dan Umar. Itu hormat karena kakek-kakeknya hormat. Nah, nanti dari sini kita akan bedain Syiah, Rafidhah, Ahlul Bait. Ya, kita jangan jangan benci dengan Ahlul Bait. Benci dengan Syiah, ya. Benci dengan Rafidhah apalagi. Ahlul Bait tidak boleh. Ahlul Bait dengan syarat Ahlul Bait versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlul Bait versinya Syiah. Nanti beda. Nanti ada kitab namanya Syiah wa Ahlul Bait. Ya, itu tersendiri yang ditulis oleh Dr. Ihsan Ilahi Zahir. Ya, itu satu-satu. Maka ini nggak bisa satu hari begini ya. Itu insya Allah 3 kali pertemuan kita bahas mut'ah sendiri, Ahlul Bait sendiri, sahabat sendiri, Karbala sendiri, tanah di Karbala sendiri, Bada, Roja. Bada itu satu keyakinan daripada Syiah. Nah, ketika Zaid menyatakan seperti itu, ya, mereka marah. Ya, mereka marah ketika disuruh untuk berlepas diri dengan Abu Bakar dan Umar. Ya, mereka menyatakan ketika Zaid menyatakan bahwa itu adalah sahabat kakekku dan aku loyal dengan keduanya, mereka menyatakan qalu idzan narfaduk. Kalau gitu kami menolak kamu. Enggak dijadiin imam. Dari sini Syiah mulai berpecah-pecah. Sebetulnya sudah sebelumnya juga ada. Tadi Sabaiyah, Alawiyah, Ghulat, Karamithah. Disinilah ada Syiah. Pernah dengar Syiah Zaidiyah? Syiah Zaidiyah ini kebanyakan di Yaman. Dan menurut Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan juga oleh Ibnu Katsir bahwa Zaidiyah sudah musnah. Apa bedanya Zaidiyah? Tadi karena Zaid bin Ali bin Husain menyatakan mereka cinta dengan Abu Bakar dan Umar, Syiah yang menolaknya menjadi Rafidhah, dan Rafidhah membenci. Berarti ada Syiah yang pro Zaidiyah dan masih cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, Zaidiyah dikatakan oleh para ulama bahwa Zaidiyah lebih mendekati dengan Ahlu Sunnah. Kenapa? Karena Zaidiyah hanya mengutamakan Ali radhiyallahu anhu dibanding Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka sebut semua radhiyallahu anhum. Tapi jangan salah bahwa Zaidiyah udah musnah. Kalau ada orang ngaku Syiah, tapi Syiah itu nggak bakal ngaku kecuali udah kuat. Kalau masih lemah di antara itu taqiyah, menyembunyikan akidah Syiah, menampakkan Ahlu Sunnah. Maka kalau dialog, ciri-ciri orang Syiah, afwan, ana nih Ahlu Sunnah ya, tapi ini berdasarkan sejarah aja. Jadi kita harus netral. Hati-hati tuh orang yang bicara gitu. Afwan, ana Ahlu Sunnah, tapi ini sejarah harus ditegakkan. Sebetulnya yang berhak sebagai khalifah itu Ali loh. Datanya begini. Ya. Belum lagi ada pembahasan mereka pernah menjelekkan Syekh Abdul Qadir Arnaud yang di Syria. Syekh Al-Arnaud dijelekkan bahwa debat kalah sama orang Syiah gara-gara tidak bisa menampilkan hadis alaikum bisunnati wa sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kalau orang Syiah alaikum bisunnati wa itrati, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan itrati ahlil baitku. Ahlil baitku bagi mereka hanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain.
Miqdad, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari. Yang lainnya murtad. Abu Bakar, Umar, nah itulah. Nah ini ya kita nanti ya, itu salah satunya taqiyah nanti tentang wasiat. Ya kita kembalikan lagi bahwa dari sinilah adanya Syiah Zaidiyah. Setelah Zaid bin Ali bin Husain ditolak oleh kelompok Syiah yang ekstrim, maka pengikut Zaid ada tetap. Ya, karena dia keturunan Nabi kan, orang hormat. Maka disebut Syiah Zaidiyah. Yang hanya sifatnya, dan ulama enggak mengkafirkan ini. Zaidiyah tidak dikafirkan. Hati-hati. Kalau Zaidiyah tidak, tapi sudah musnah, sudah enggak ada. Karena apa? Karena ciri-cirinya tetap mencintai Abu Bakar, Umar dan Utsman, menganggap Al-Quran yang ada itu masih tetap dan biasa dengan seperti ini. Cuman fikihnya aja pakai fikih Ja'far. Ya, fikih yang ini ya beda sedikit masalah mengusap, itu aja. Maka para ulama tidak mengkafirkan kalau Zaidiyah, lebih dekat dengan Ahlu Sunnah. Dan ini ada di Yaman. Ini kalau antum mau baca risalahnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, ya, itu telah menulis tentang Syiah Zaidiyah di Yaman. Nah kalau ada orang sekarang ngaku Syiah Zaidiyah, ditesnya gampang. Ana Syiah Zaidiyah, sebut aja. Bagaimana menurut antum Abu Bakar? Kalau dia Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana Quran yang sekarang? Ya Quran tetap tidak ada perubahan dan seterusnya, boleh. Dan dibuktikan sholatnya bedanya dikit. Ya, sholatnya sama. Ya, tapi bedanya masalah fikih, mengusap, begitu aja. Ya, seperti perbedaan fikih. Tapi udah nggak ada. Kalau ada taqiyah biasanya. Ya. Nah, tadi itu mulai perpecahan dari Sabaiyah, Abdullah bin Sabah, Alawiyah, Zaidiyah dan seterusnya Rafidhah. Nah, sampai berapa sih perpecahan mereka? Ya, jaa fi kitab Dairatul Ma'arif annahu dhahara min furu'il firaq Syi'iyah ma yazidu katsiran min firaq 73 masyhurah. Ya, di dalam kitab Dairatul Ma'arif bahwa di sana bahwa pecahnya Syiah satu dengan yang lainnya saling mengkafirkan lebih daripada 73 sebagaimana pecahnya umat Islam ini. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan wa dzakara al-Makruzi anna firqahum balagat 300. Perpecahan mereka sampai 300. 300. Bagaimana menghafalnya? Ismailiyah, Qaramithah, Mughiriyah, Zaidiyah, ya, Isna'tsariyah, Imamiyah, Ja'fariyah, dan seterusnya itu sampai 300. Satu yang lainnya saling mengkafirkan. Itu mudah aja. Kamu ya, kafir. Ya. Bahkan keturunan Ali yang seharusnya mereka hormati, kalau tidak cocok dengan kemauan mereka kafirkan juga. Ya. Karena sudah biasa mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Jadi ini di dalam kitab-kitab sejarah menyatakan di situ di dalam yang terakhir adalah di halaman 2 351. Yaitu Al-Makruzi fil Khitat, dalam kitab Al-Khitat oleh Al-Makruzi. Ya. Wa qala Al-Baghdadi sahib penulis kitab Al-Farqu bainal firaq. Inna Rafidha ba'da az-zamani Ali radhiyallahu an arba'atun asnafi Zaidiyah wa Imamiyah wa Kisaniyah wa Ghulat. Perpecahan yang mendekati setelah Ali radhiyallahu an menurut Syekh Al-Baghdadi hanya sedikit, masih sedikit. Yaitu setelah wafatnya Ali menjadi 4. Zaidiyah tadi sudah yang lebih mendekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa Imamiyah, wa Kisaniyah, wa Ghulat. Nah ini yang ekstrim-ekstrim. Nanti
lalu di Syria ada Ismailiyah. Ya. Nah, ini yang kita harus kenal. Jadi secara sejarah tidak boleh dikafirkan semua. Tetapi yang ada sekarang, nanti kalau kita baca bagi mereka yang merujuk kepada Lajnah Daimah, fatwa-fatwa Syekh bin Baz, Syekh Afifi dan seterusnya, atau fatwa daripada Syekh Muqbil dan seterusnya, itu ada mengeluarkan Syiah dari Islam ini, yaitu dengan bahasa din sendiri, agama sendiri, bukan firqah, bukan kelompok, apalagi mazhab. Ya, dia adalah agama sendiri. Itu wajar, maksudnya bukan Zaidiyah, maksudnya yang sekarang-sekarang ini. Karena pertanyaannya memang kan sekarang para ulama kan berfatwa dengan sesuai dengan keadaan sekarang. Ya, maka yang sekarang hampir tidak ada yang namanya yang lebih dekat dengan Ahlus Sunnah seperti Zaidiyah. Yang ada adalah tadi Rafidhah secara umum, ya, yang terdiri dari beberapa Kisaiyah dan seterusnya. Nah, sekarang masuk kepada prinsip apa sih yang menjadikan sangat jurang yang sangat tinggi, yaitu akidah. Ya. Suatu menjadi jurang perbedaan sampai adanya peperangan itu masalah akidah. Ya, ingat, Syiah dengan Ahlussunnah bukan hanya masalah furu yang sebagian sekarang ini ditutup-tutupi oleh orang Syiah untuk mengadakan untuk mengadakan pendekatan. Mereka kalau minoritas, mereka persis kayak Kristen. Kalau minoritas, mereka mengajak persatuan, ya, dan mereka ini kan kita saudara sama ini Islam, Tuhan kita Allah, enggak usahlah kita perbeda. Itu kalau minoritas, masih lemah. Nah, Kristen kan gitu. Kalau di minoritas, toleransi. Tapi kalau mayoritas nginjek. Coba di Iran, mana ada Ahlussunnah yang bisa selamat sholatnya di masjid mereka? Gak bisa. Ulama-ulama Ahlussunnah itu banyak yang udah digantungin. Belum lama 4 ulama Ahlussunnah digantung. Ya, ada mereka kalau mayoritas zalim, kalau minoritas persatuan. Gak usah. Di Indonesia mayoritas apa? Mayoritas atau minoritas? Minoritas, ya, dari taqiyah. Nah, pelan-pelan. Dulu mana Kang Jalal, pernah dengar kalimat Kang Jalal, Jalaluddin Rahmat? Mana pernah ngaku dulu dia Syiah waktu di Melbourne dia nggak cuma ahli sejarah, peneliti Iran, peneliti sejarah. Sekarang jelas-jelasan Syiah. Nah, udah mulai kuat. Ya, karena di backing oleh revolusi Iran, ya, Khomeini. Nah, itulah. Nah, perbedaan yang prinsip adalah kita mengenal akidahnya. Nah, mengenal akidahnya. Dari situlah kita berani menyebut, para ulama berani menyebut bahwa Syiah adalah din, adalah agama tersendiri. Adalah din, agama tersendiri. Contohnya aqidatul bada' allati yu'minu biha Rafidhah. Apa sih akidah di antara akidah yang jelas-jelas bertentangan dengan Ahlussunnah adalah keyakinan mereka terhadap al-bada'. Al-bada' huwa bima'na zuhur ba'dal khifa, ya. Yang dimaksud bada' menurut mereka adalah muncul setelah tersembunyi, bahasanya aja begitu. Atau bimakna nas atau ra'id, jadi pendapat baru muncul setelah tidak tahu menjadi tahu dengan fenomena yang ada. Wal bada yang diyakini oleh Syiah, bada ini adalah salah satu sifat Allah. Kalau manusia wajar mempunyai sifat bada, dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Dulu kita mana tahu tentang HP, setelah ada baru pengetahuan tentang HP, tentang ini setelah itu manusia memang wajar. Bayangkan Syiah menjadikan sifat ini kepada Allah. Allah mempunyai sifat bada, dari tidak tahu menjadi tahu berdasarkan perkembangan yang ada. Bayangkan,
Nah, itu. Nah, apa sih keuntungannya Syiah mengambil atau menempatkan Allah mempunyai sifat bada? Pengambilannya sih Masya Allah. Kalau orang hanya menggunakan akal, mesti akan beriman dengan sifat bada bagi Allah. Contohnya mereka mengambil dalam tafsir-tafsirnya, dalam tafsir-tafsir mereka, ya, mereka mengatakan bahwa contohnya Allah mempunyai sifat bada dari tidak tahu menjadi tahu. Contohnya proses diharamkannya khamar. Khamar ketika di Mekah haram tidak? Tidak kan? Halal kan? Ketika turun salat belum hijrah, kan salat pernah sampai 3 tahun sebelum hijrah. Ketika Isra Mi'raj salat diwajibkan, itu khamar belum haram, udah 3 tahun salat. Makanya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu salat kamu lagi mabok, dalam keadaan mabok, sehingga kamu nggak tahu apa yang kamu baca. Nah, setelah Nabi hijrah, barulah diharamkan di Madinah. Sehingga ketika pengharaman itu, para sahabat menuangkan, itulah bedanya sahabat dengan kita. Begitu ayat turun, nggak pakai entar-entar. Begitu lagi pesta, kadang beberapa riwayat sahabat menyatakan kami sedang pesta khamar, begitu ada berita langsung ditumpah. Sehingga Madinah banjir khamar. Dari sini kata orang Syiah bahwa Allah tadinya nggak tahu tuh khamar mudarat. Sekarang tahu, makanya diharamkan. Itu bada. Tadinya Allah nggak tahu itu bahwa Ali itu sebetulnya pantas jadi nabi. Maka yang dikirim wahyu kepada Muhammad. Setelah Allah tahu yang pantas jadi nabi adalah Ali, maka Alilah nabinya. Setelah Allah tahu bahwa yang pantas jadi khalifah Ali, maka Abu Bakar itu tidak pantas. Di akal masuk, akal syaitan. Itu bada. Bayangkan kalau Allah mengetahuinya setelah sesuatu itu terjadi, apalagi kita makhluk. Padahal Ahlussunnah meyakini bahwa di dalam riwayat yang sah, ya, bahwa Allah telah menetapkan ketentuan semua ini 50.000 tahun sebelum alam semua ini diciptakan dan tersimpan di Lauh Mahfuz. Jadi sesanggih-canggihnya alat, Allah lebih tahu duluan. Kalau Nabi nggak tahu nih iPad, Nabi nggak tahu HP, Nabi bukan Allah, Nabi terbatas. Bahkan Nabi bilang, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum, kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Tapi kalau Allah Maha tahu, alimun, dari pertama diciptakannya alam semesta sampai akhir, wal awal wal akhir wal zahir wa batin. Ya, jadi gini-ginian Allah Maha tahu ini. Nanti seri terbaru HP Nokia misalnya, Allah tahu, tenang aja. Tapi jangan minta ilmu HP sama Allah, ilmu tauhid. Ya, ada urusan antum tahajud minta ilmu HP, ilmu komputer, enggak ada. Ya. Bukan begitu. Tapi Allah Maha tahu. Misalnya pesawat ulang-alik, itu Allah Maha tahu. Teknologi apa sekecil-kecilnya Allah tahu. Karena yang lebih dahsyat dari itu Allah tahu, yaitu kehidupan di jannah, di apa terus-terusnya Allah Maha tahu. Nah, orang Syiah enggak meyakini itu. Bada, pengetahuan Allah sesuai perkembangan dengan apa yang ada. Tadinya enggak tahu menjadi tahu, jadi ditetapkan hukum. Nah, dari sini mereka mudah saja mengatasnamakan Allah dan imamnya merubah syariat, ya. Sampai nanti adanya mut'ah, sampai fatwa-fatwa hadis menurut mereka. Nah, hadis menurut mereka adalah apa ucapan imam-imam mereka, dan imam mereka itu langsung kepada Allah seperti mendapat wahyu. Ucapannya lah hadis. Dan imam mereka, imam-imam orang Syiah adalah kata Khomeini, lebih mulia dari malaikat muqarrabun wa nabiyyun mursalun. Itu di dalam
majalah Al-Quds saya pernah baca. Saya dulu, ini sedikit saja, ketika revolusi Iran kan di Indonesia dulu hampir semua mendukung kan. Pondok-pondok, foto-foto Khomeini di mana aja. Ya, kayaknya kita nih lagi aus dapat air yang seger. Semua lagi cinta itu dengan kepimpinan idola seorang pemimpin yang berkarisma, ya. Nah muncullah Khomeini di TV-TV di sini. Wah, orang semua udah beda, nggak boleh membedakan ketika itu yang namanya Syiah dengan Sunnah. Bahkan saya hampir berangkat. Antum pernah namanya dengar Agus Abu Bakar, orang UI. Ada dia buku ringkasannya adalah ringkasan Nahdul Balaghah yang ditujukan untuk DPR penasehat. Ya, Agus Abu Bakar. Itulah orang pemuda yang baiat langsung dengan Khomeini tahun 84. Ya, dan ketika itu saya ditawarkan untuk paspor apa semua gratis pulang pergi dan dapat biaya. Dan keluarga kita dijamin asal mau baiat dengan Khomeini. Ya, qadarullah, saya dinasihati oleh ustadz-ustadz di Libya ketika itu LPBA. Dan dibahas tentang kedustaannya Khomeini. Ya nanti itu pada bab sendiri tentang siapa itu Khomeini. Ya, nah ketika itu jelas di sana bahwa dakwah mereka tuh uang, buku, dan pemuda-pemuda. Yang paling dahsyat lagi munculnya fatwa-fatwa baru dari imam-imam mereka. Seperti mut'ah. Nah ini mut'ah nih paling cepat mengeruk atau mengolek pemuda-pemuda ahlu sunnah. Ketika itu saya keliling dengan teman ke pondokan-pondokan ke tempat kos-kosan anak UIN, dulu bukan IAIN itu banyak yang mut'ah. Ya, teman berduaan mut'ah, ya. Berapa hari? 3 hari. Ya, ada yang 2 jam, ya. Itu lah gancar. Nah, mut'ah itu itu berkembang sesuai dengan fatwa imamnya masing-masing. Dan kalau antum baca fatwanya Khomeini, fatwa terakhir tentang mut'ah, bolehnya mut'ah dengan anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, perempuan 4 tahun, 5 sampai bayi yang masih nyusu boleh dimut'ah. Dan Khomeini telah mengamalkan menurut pengakuan daripada pendampingnya ketika safar. Di dalam kitab kenapa aku keluar dari Syiah. Ya, pernah dengar, pernah baca kitabnya? Kenapa aku keluar dari Syiah? Ini ditulis oleh orang yang biasa mendampingi Khomeini yang keluar, yaitu siapa? Dr. Musa siapa itu? Musawi. Dan dia menulis dan dia hampir dibunuh oleh orang Syiah karena membongkar kebobrokannya Khomeini. Ya, itu antum boleh baca di situ fatwa terbaru tentang mut'ah. Jadi berkembang mut'ah juga itu, ya, berkembang mut'ah juga tidak seperti yang dulu sesuai dengan kemauan imam. Nah, yang mereka agak pelik di antara fatwa mereka adalah adanya kasus mut'ah yang seorang wanita mengaku, ini belum ada hukumnya nih katanya. Seorang wanita mengaku bahwa dia bermut'ah dengan seorang pembesar Syiah. Pembesar Syiah yang dia menjaga diri enggak mau mut'ah yang lain, hanya kepada dia aja. Bertahun-tahun lah dia bermut'ah. Suatu saat dia hamil dan mempunyai anak, dan anaknya seorang wanita sampai besar. Nah, ketika sudah besar, tahu-tahu anaknya hamil. Kaget dia. Kenapa kamu mut'ah dengan siapa? Dengan syekh ini. Kaget itu ibu. Dibawalah anaknya dihadap oleh syekh. Demi Allah saya enggak pernah mut'ah dengan orang lain kecuali dengan kamu. Inilah anak kamu sendiri. Ya. Kan mut'ah enggak ada ikatan, enggak ada apa. Jadi kalau beranak bisa aja nanti anaknya ketemu bapaknya lagi. Ya. Coba agama apa begini? Makanya orang yang lemah iman tapi kuat syahwatnya, iman lemah syahwat kuat, masuk merem, mut'ah ibadah
Mut'ah, seorang bermut'ah wanita bisa pahalanya 70 kali haji. Ada yang 12 kali haji. Haji berat, mahal. Mut'ah murah, enggak pakai mahar, enggak pakai saksi, bisa muaqqat, nikah muaqqat namanya, nikah yang sementara, nikah kontrak. Ya, enggak pakai agama aja, enggak pakai pahala aja. Orang zina aja tahu dosa masih berzina kan. Itu udah jelas ancamannya, ada yang rajam, ada yang cabuk. Itu masih ada yang berzina, ya kan? Apalagi pahala. Antri. Ya. Pahala zina kok pakai pahala. Nah, inilah agama yang rusak, yang telah merusak pemuda-pemuda Ahlussunnah ketika itu. Ya. Yaitu Dr. Sayyid Husain Al-Musawi Al-Husaini. Dr. Sayyid Husain Al-Musawi Al-Husaini. Dia menulis dua. Yang satu tentang Syiah wa Tashih. Sira' baina Syiah wa Tashih. Ya, dan yang dia tulis lagi yang terakhir yang ada pengakuan dia terhadap Khomeini, bahwa Khomeini dalam suatu perjalanan, ya ini sebetulnya pada bab mut'ah, tapi ini berkaitan dengan fatwa. Fatwa itu dengan bada. Dulu Allah tidak menyatakan, sekarang menyatakan sesuai dengan perkembangan melalui lisan para imam. Allah dulu nggak tahu itu nggak boleh, sekarang boleh gitu loh. Dulu nggak boleh mut'ah dengan ini, sekarang jadi boleh. Jadi terus berkembang sesuai dengan kemauan para imam. Ya. Nah, itu loh bahayanya. Ini berkaitan dengan bada. Ingat, kita tetap membahas dalam bada. Jadi tidak. Cuman contohnya bisa di mut'ah, bisa di ini. Ya, di antara khumus 1/5 juga seperti itu. Ya, salah satu tulisan Dr. Sayyid Husain Al-Musawi Al-Husaini adalah i'tirafat ulama Syiah lillahi thumma lit-tarikh kasful asrar. Ini yang ditulis pengakuan atau terjemahan bebasnya, suatu pengakuan dan pengiktirafan ulama Syiah terhadap Allah dan sejarah, karena Allah dan sejarah, yaitu suatu pembongkaran rahasia yang terpendam, pembersihan diri dari imam-imam yang suci. Karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Dr. Sayyid Husain Al-Musawi. Ini bukan orang sembarang, ini tokoh Syiah yang mendampingi Khomeini. Dia keluar. Salah satu yang dia hidayah Allah tentunya ya. Nah, salah satu dia mulai, kok agama begini, kok anak kecil digitukan oleh seorang imam besar. Ya, yang diagungkan, anak umur 45 tahun. Ya, jadi dalam satu perjalanan Khomeini singkatnya setelah istirahat malam minta mut'ah anak umur 4 tahun 5 tahun. Dia mendengar malam di sebelahnya, dia kan kamar sebelahnya Imam Khomeini sebelahnya, dia mendengar nangisan anak. Paginya dia bingung, kok begini agama? Lama-lama dia keluar dan dia bongkar kebobrokan itu. Bukan dari Ahlussunnah. Dibongkarnya kebobrokan dari yang dasarnya orang Syiah dan tokoh. Kalau antum baca itu bagus ya, dan mudah-mudahan bisa diterjemahkan itu ya dalam bahasa kita ya. Nah, kita kembali kepada bada ya, kembali kepada akidah bada. Inilah prinsip yang paling di antara perbedaan yang jelas, bahwa Syiah adalah agama tersendiri sama seperti Ahmadiyah dan yang lainnya. Ya, karena apa? Karena sudah mengutak-atik akidah, terutama mengutak-atik tentang sifat Allah. Ya, tentang sifat Allah. Nah, di antara juga aqidatu Rafidhah fi sifat. Apa keyakinan akidah tentang sifat-sifat Allah? Wa kana Rafidhah awwalu man qala bitajsim. Dan adalah Rafidhah kelompok yang pertama kali menyatakan pada Allah dengan sifat tajsim, sifat fisik bagi Allah. Ya. Sifat fisik bagi Allah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah apa? Itsbat, menetapkan sifat Allah, apa yang Allah telah mensifati dirinya pada dalam Al-Qur'an dan melalui lisan nabinya yang mulia.
tanpa kaif, tanpa begitu. Itu kita bahas sudah ya. Yang sekarang kita mau tahu adalah apa? Sifat daripada atau bagaimana Rafidhah mensifatkan Allah. Jadi dari akidah, ya, dari akidah, sehingga kita tahu yang besar, perkara-perkara yang besar, bukan hanya perbedaan wudu, perbedaan ngusap dengan itu, bukan. Ya, dia bukan seperti mazhab kelima daripada 4 mazhab. Beda perbedaan Imam Abu Hanifah dengan Syafi'i, dengan Malik, dengan Ahmad, itu beda dengan Syiah. Nah, ini yang harus kita sadari sehingga kita tidak tertipu dengan persatuan yang digembar-gemborkan oleh Syiah. Nah, singkatnya saja bahwa setelah bada akidah yaitu tentang sifat, ya, adalah Rafidhah pertama kali yang menjadikan Allah itu tajsim, bersifat seperti manusia. Nah, ini dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang telah dibongkar oleh Syekh Ibnu Taimiyah tentang kedustaan mereka. Dan di dalam sejarah dikatakan bahwa orang yang mentajsimkan Allah di kalangan Rafidhah adalah Hisham ibn Hakam dan Hisham bin Salim Al-Jawaliki, ya, kemudian Yunus bin Abdurrahman Al-Qummi, Abu Ja'far Al-Ahwal, yaitu tokoh-tokoh, ya, yang termasuk tokoh-tokoh besar, ya, di antara kalangan Rafidhah Itsna Asyariyah, Imam 12. Nah, setelah itu mereka juga otomatis dalam segi akidah sama pahamnya dengan Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Nah, ya, ini bahwa prinsip kedua yang paling penting adalah bagaimana mereka menjisimkan Allah. Apa arti menjisimkan Allah? Ya, mereka menyatakan bahwa Allah punya tangan percis dengan tangan manusia. Kalau kita yadullah fawqa aydihim, Allah punya tangan maklum, tangan itu maklum, yad itu maklum, enggak boleh ditafsirkan ini itu. Udah, tangan. Wa kaifa majhul, bagaimananya enggak jelas karena Allah itu sifat Allah atau itu apa istilahnya dalam pengetahuan Allah. Manusia tidak diberi kerincian itu. Ya, tidak dirinci. Wal imanu bih wajib, iman wajib. Wa soal an kaifiyati bid'ah, bertanya tentang kaifiahnya, detailnya tangan Allah seperti apa itu bid'ah, atau menghayalkan bahwa tangan Allah itu mujasamah, ya, menjisimkan Allah. Nah, Syiah itu menjisimkan Allah. Ya. Dan sebagian juga mereka ingat ya, Syiah ini akidah di dalam sifat asma wa sifat bermacam-macam. Tadi bisa Jahmiyah, bisa Mu'tazilah. Mu'tazilah apa? Menafikan sifat-sifat Allah, terutama sifat fi'liyah, karena mengkhawatirkan takutnya sama dengan apa? Sama dengan manusia. Jadi dinafikan. Ya. Nah, ini perubahan-perubahan ini, ya, perlu kita cermati bahwa Ahlussunnah wal Jamaah bersih dari itu. Ahlussunnah wal Jamaah bersih dari perkara-perkara mujasamah, Mu'tazilah, seperti Syiah menafikan Allah itu turun. Ya, Allah turun. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, innallaha, sesungguhnya Allah turun sepertiga malam untuk mengabulkan doanya orang yang berdoa. Syiah ini menghilangkan. Yang dimaksud turun di situ adalah rahmatnya, ilmunya dan seterusnya. Ya, nah ini perbedaan yang jelas bahwa di kalangan Syiah atau Rafidhah ada yang mujasamah atau Jahmiyah, ada yang Mu'tazilah, ya, ada yang Mumatsilah dan seterusnya. Nah, selanjutnya ma'atiqadir Rafidhah fil Qur'anil Karim. Al-mawjud baina aydina allati ta'idullah bihifzihi. Apa yang diyakini oleh orang Syiah yang berkaitan atau Rafidhah yang berkaitan dengan Quran Al-Karim, yang bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran telah Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW dan Allah lah yang menjaganya.
Ya, terjaga sampai sekarang. Tapi menurut orang Syiah atau Rafidah tidak demikian. Di antaranya inna Rafidah allati tusamma fi asrina bi Syiah yaquluna innal Qur'ana alladhi indana laysa huwa alladhi anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang Rafidah meyakini atau yang dinamakan sekarang itu Syiah, mereka mengatakan bahwa Quran yang ada di sisi kita ini, ya, yang ada sekarang ini bukanlah sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bal qad ghayyara wa badala wa zayyada fi wa nuqsu binhu. Wa jumhur muhadditsina min asy-Syiah ya'taqiduna at-tahrif fil Quran kama dzakara dzalika an-Nuri at-Tabrisi fi kitabih. Ya, bahkan mereka menyatakan Al-Quran telah berubah, telah diganti, telah ditambah, telah dikurang. Ini jumhur ahlu hadis di kalangan Syiah yang meyakini penyimpangan di dalam Quran. Sebagaimana tokohnya telah menulis, yaitu An-Nur At-Tabrisi dalam kitabnya Faslul Khitab fi Tahrifil Kitab Rabil Albab. Ya, itu di dalam Li Hasan Ibnu Muhammad Taqiyun Nuri At-Tabrisi halaman 32. Kitab mereka bahwa menyatakan bahwa Al-Qur'an telah yang di sisi Allah telah dirubah. Yang ada sekarang ini sudah berubah. Itu prinsip. Kalau Al-Qur'an yang ada sekarang dianggap sudah berubah, pengikutnya bagaimana? Ya, maka kita apalagi orangnya. Jadi ini prinsip, ini perbedaan. Inilah Syiah itu agama sendiri. Kenapa? Karena mereka memakai Al-Quran sekarang ini hanya taqiyah. Ada satu dalam kitab tafsir mereka, ketika syekh mereka mengajarkan tafsir masih megang Al-Quran. Di antara pengikutnya bertanya, ya syekh, kita meyakini bahwa Al-Quran itu sudah berubah. Kenapa engkau masih pakai? Littaqiyah, hanya taqiyah aja. Maksudnya daripada kagak ada kali ya. Karena mereka masih menunggu kitab Fatimiyah dari Fatimah yang akan dikeluarkan oleh Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar, imam yang ditunggu-tunggu yang akan bawa Quran yang 3 kali lipat tebalnya dan tidak ada sama satupun hurufnya, nggak tahu pakai bahasa apa, satu huruf aja nggak ada yang sama. Ya, dan semua pasal-pasalnya lain dengan Al-Quran. Jadi ini hanya sekedar taqiyah yang ada mereka. Maka kalau orang Syiah baca Quran sekarang, ya itu hanya taqiyah. Ya, karena belum ada yang akan turun. Dan meyakini bahwa itu adalah Al-Quran diyakini oleh mereka telah berubah. Qala Muhammad ibnu Ya'qub Al-Kailani fi Usulil Kafi. Ya, ingat kitab pegangan yang muktamad bagi orang Syiah, Al-Kafi, Usulul Kafi. Ya, tahta bab, di dalam bab annahu lam yajma' al-Qur'an kullahu illa al-a'immah. Sesungguhnya tidak diturunkan atau dikumpulkan Quran seluruhnya kecuali oleh para imam-imam mereka. Jadi yang mereka menganggap bahwa Al-Quran itu sebetulnya diturunkan dan dikumpulkan oleh imam-imam mereka. Mereka menafikan yang diturunkan atau yang dikumpulkan oleh Zaid, oleh Muawiyah, penulis itu ditolak semua. Ya. Ya. Di antaranya tuduhan mereka di dalam kitab-kitab mereka adalah bahwa sesungguhnya para imam-imam mereka lah yang dapat amanat untuk mengumpulkan, tetapi setelah Khalifah Abu Bakar, Umar, terutama Utsman, mereka menafikan itu semua, bahkan membakar dari kitab-kitab Syiah dan hanya dipegang dengan mushaf Utsmani ini. Maka banyak perubahan, di antaranya perubahan dihapusnya ayat-ayat tentang wilayah kekhalifahan Ali, warisan kepemimpinan kepada Ali dan seterusnya. Ya gitu. Nah, itu singkatnya saja. Karena waktu dan penafsiran mereka, kalau Al-Quran sudah yang aneh tapi begini, mereka mengatakan Al-Quran ini sudah dirubah, tapi ditafsir juga. Salah satu tafsir yang dinukil oleh Syekh Muqbil
Syekh Mukbil di dalam risalahnya hadhi aqidatuna hadhihi manhajun aqidatuna da'watun wa aqidatuna. Syekh Mukbil nyatakan dia pernah hadir, dia pernah dengar langsung dengan pembahasannya orang Syiah karena di Yaman banyak Syiah. Kata Syekh Mukbil, dia mendengar langsung bahwa orang Syiah menafsirkan, dan itu memang ada, bahwa ketika dalam surat Al-Baqarah ketika Allah memerintahkan kepada Bani Israil untuk antadbahu baqarah, hendaklah kamu menyembelih baqarah. Al-Baqarah Aisyah radhiyallahu anha. Yang disebut Al-Baqarah dalam surat Al-Baqarah adalah Aisyah. Aisyah yang suruh sembelih. Itu Syekh Mukbil menyatakan begitu penafsiran orang Syiah. Ya, marajal bahraini yaltaqiyan, ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan dalam surat Ar-Rahman. Apa tafsirnya orang orang Syiah? Marajal bahraini yaltaqiyan, dua laut yang saling bertemu, maksudnya Fatimah, maksudnya Ali dan Fatimah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kemudian di antaranya tidak ada yang terpisahkan, tidak dapat dipisahkan oleh Abu Bakar dan Umar. Mereka juga menafsirkan jibti wa taghut. Maka kalau mereka membaca surat ayat kursi, ayat kursi kan seterusnya, "Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah." Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah. Ketika yakfur bit taghut mereka mengangkat dua, Abu Bakar, Umar. Jadi aneh, Al-Quran katanya udah dirubah, tapi masih dipakai dan ditafsirkan menurut mereka. Ya, jadi inilah prinsip-prinsipnya yang tidak mungkin kita bahas semua tentang nanti insyaallah aqidatur rafidah fi ashabi Rasulullah SAW. Maka kita jadikan pertemuan ini tidak mungkin satu pertemuan, insyaallah menjadi 3 pertemuan karena begitu luasnya. Belum masalah tentang Karbala apa di dalamnya dan seterusnya. Ya, saya rasa cukup. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Sambil menunggu kalau ada yang mau tanya, pernah dengar pidatonya Khomeini yang dimuat di dalam majalah Al-Quds. Ya, saya baca itu, ya, begitu semangatnya ketika revolusi. Apa kata Khomeini? La syarqiyya wala gharbiyya, la syiah wala sunnah jumhuriyah islamiyah. Tidak barat, tidak timur, tidak syiah, tidak sunnah. Kita akan menegakkan jumhuriyah Islam. Tapi setelah menang, disembelih itu ulama-ulama ahlu sunnah. Dan saya berjumpa ketika saya di Pakistan, Afghanistan, berjumpa dengan pelarian-pelarian ahlu sunnah yang lari, orang Iran yang lari dari Iran, yang ahlu sunnah, dan orang Afgan yang juga lari dari sana. Tuh cerita ada yang dibor itu kepalanya oleh pasukannya Khomeini untuk membersihkan. Sekarang mana ada? Berapa persen itu orang sunnah yang orang sunnah yang menduduki jabatan di dalam kepemerintahan? Siapa coba sebut? Tapi kalau di sini minta dia, kalau di Pakistan minta, di Afghanistan baru menang aja udah minta 10%. Berjuang enggak? Begitu negak minta 10%. Di Syria, di Lebanon, itu siapa pemberontakan itu semua yang ada sekarang? Syiah. Di Bahrain siapa itu yang berontak? Syiah. Di Syria mereka sedang, karena ada nanti ininya, apa istilahnya, perancangan ke depan. Ya, ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu. Pertanyaan, apakah ketika Syiah masuk ke Indonesia tidak ada ulama yang menjelaskan kepada pemerintah tentang bahaya Syiah? Syiah masuk ke Indonesia ini berdasarkan sejarah. Ini begitu sejarah yang begitu panjang, Pak. Ya, bukan baru sekarang ini. Pernah dengar seorang ulama Aceh, Abu Bakar Aceh?
Pernah dengar? Pernah baca bukunya? Saya baca sekitar tahun 76, 79. Ya, itu ada itu, 79 ya. Tapi waktu itu belum tahu itu Syiah, tapi kagum aja. Oh, tulisannya tebel-tebel. Ya, kan tahun-tahun itu terkenal itu Abu Bakar Aceh. Itu Syiah. Dan Syiah di Aceh kuat. Syiah di Aceh itu kuat. Makanya ada di sana perayaan tabut. Tabut dan seterusnya. Tarian Aceh tahu tariannya kayak apa? Itu mirip dengan peristiwa Karbala. Ya Hussein John ditunggu tambah kuat itu biasanya pada Asyura. Itu penyesalan mereka terhadap tidak dapat membelanya Hussein radhiyallahu an. Lagunya sama ya. Cuman enggak pakai sabetan, pakai ini aja. Ya, mirip-mirip itu. Tambah lama tambah keras itu. Gebukannya tambah lama tambah keras. Ya, tergantung dosanya. Itu pada Asyura. Jadi sejarah masuknya itu sudah lama. Ya, tapi sebetulnya ada fatwa dari Majelis Ulama itu ada fatwa. Ya, ada fatwa dari Majelis Ulama tentang kesesatannya Syiah. Ya, dari Majelis Ulama tahun 76 kalau nggak salah. Ya, itu ada ditandatangani oleh beberapa ulama. Tentang sesatnya Syiah. Jadi antum bisa cari itu data itu bahwa sudah ada difatwakan tentang sesatnya Syiah. Sudah ada, cuman tidak disosialisasikan. Itu sudah disimpan begitu aja. Ada majelis ulama telah berfatwa tentang sesatnya Syiah. Ya, tapi tidak diketahui, apalagi sekarang tercampurnya antara dakwah Syiah dengan politik kerjasama antara negara bilateral. Ya, saya pernah debat dengan, saya nggak perlu sebut namanya, anggota DPR yang sangat-sangat membela dengan Iran Syiah dan sangat kagum dengan siapa pemimpinnya Ahmadinejad ya. Wah, itulah contoh pemimpin zuhud. Ya, pakaiannya sederhana, pintar ini, coba. Dia jelek-jelekin Raja Saudi. Ini di Saudi katanya inilah. Ya, saya bilang sama dia, Pak, anggota DPR, kalau saya terus diundang ke rumahnya karena nggak puas di masjid dan nggak enak ada orang, akhirnya kita berdua di rumahnya, diskusi sampai panjang. Kalau orang itu dilihat baiknya karena zuhudnya, karena pakaiannya, karena tawaduknya, karena ya nggak cinta, nggak dengan dunia ini kayaknya nih. Yang lebih bagus itu saya bilang Mahatma Gandhi. Kalah itu jenejat sama Mahatma Gandhi atau Dalai Lama. Dalai Lama kemana-mana sarungan tok gitu. Ya, gini aja, warnanya itu aja. Orangnya aja, nggak ada batik, nggak ada apa. Dan seharusnya kita pegang dia tuh tokoh Dalai Lama, tahu kan? Itu begitu, kemana-mana begitu aja. Apakah itu yang lambang kebaikan? Yang paling zuhud orang Papua, cuma pakai koteka. Apa itu kita bilang baik? Tidak, Pak. Lihat baik dan tidaknya itu dari akidah. Ya. Orang mau cuma pakai koteka kalau akidahnya sesat apalagi. Udah pakai koteka sesat lagi. Orang rapi akidahnya bertauhid ini, siapa yang dilarang untuk memakai apa yang Allah berikan? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang dengan keindahan. Al-kibaru batarul haq wa ghamdun nas. Hadisnya jelas ya. Seglamour-glamournya raja-raja Saudi itu bertauhid, nggak ada yang nyembah kuburan mereka. Sejuhud-juhudnya orang imam-imam Syiah apa itu penyembah kuburan semua. Lihat kalau hari Karbala itu nangis-nangis. Nanti ada pelajaran namanya At-Tin, akidah At-Tin, akidah tentang tanah. Bahwa semulia-mulia tanah di muka bumi ini adalah tanahnya di mana Hussein terbunuh dan dikuburkan itu. Maka mereka itu biasa
mengusap tanah, sholat harus ada tanahnya, tanah Karbala. Gak ada yang lebih mulia. Maka hajinya orang Syiah 2 kali. Haji di Karbala dan haji di Makkah. Gak sah kalau belum ke Karbala. Nah, begitu ya. Nah, jadi ini sudah sejak itu. Dan sudah difatwakan oleh para ulama. Majelis ulama itu berfatwa. Ya, cuman tidak disosialisasikan. Dan biasa ya. Kalau di TV siapa yang Syiah yang Utsman Syihab. Pernah lihat Utsman Syihab yang gemuk orangnya? Terus Abu Bakar Agus Abu Bakar. Terus siapa tadi? Jalalun Rahmat. Ya. Dan Syiah ketika diserang dia akan kami bela Ahlul Bait. Ya, kami cinta, kita juga cinta dengan Ahlul Bait. Ya, sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam surat Al-Ahzab. Ya, tapi tidak seperti mereka. Ya. Ya, jadi yang susahnya sekarang ini ada kerjasama secara politik. Yang diutusnya beberapa anggota ke sana dan dicontoh. Hati-hati, ya, hati-hati ini. Ya. Bagaimana membantah syubhat bahwa Syiah membawa Palestina, membela Palestina, memerangi Yahudi. Ya. Ada data dan kita tulisan-tulisan. Yang di sini saya nggak mungkin bacakan nanti insya Allah pada bahasanya. Bahwa mereka itu taqiyah, mereka itu bersandiwara. Sekarang bagaimana Amerika sampai sekarang nggak berani atau nggak menyerang padahal Iran itu sudah nuklir dan sudah perang dari zaman dulu. Ya, itu hanya sandiwara. Yahudi itu memerlukan Syiah, saudara kembarnya. Ya. Syiah itu saudara kembar Yahudi. Siapa pendirinya? Abdullah bin Sabah. Siapa dia? Yahudi. Nanti ada di sini kesamaan Syiah dengan Yahudi. Siapa yang menyerang Palestina? Yahudi. Yahudi itu akan gencar menyerang kalau yang berjuang itu Ahlus Sunnah. Tapi ketika yang berjuang itu Hizbullah yang di Lebanon, ya dikasih belaga perang kasih. Nanti kan mau itu loh, orang kagum dengan Hizbullah. Padahal Hizbullah nembak satu nih. Nah, sandiwara aja tuh. Yang diserang oleh orang Yahudi adalah orang-orang Sunnah, penduduk-penduduk Sunnah. Setelah udah habis Sunnah diserahkan kepada Hizbullah, seolah-olah Hizbullah itu menang. Itu udah ada di dalam majalah Mujtama dan yang lain ditulis dibongkar itu. Makanya mereka sukses terus. Ingat runtuhnya Khilafah Islamiyah 1924 di Turki Utsmani. Itu kan sandiwaranya orang Yahudi yaitu Mustafa bukan Atatürk ya, orang Iran, orang Turki yang paham akidah Islam yang benar enggak mau menyebut Atatürk. Mustafa aja. Kenapa? Atatürk bapak pembangunan Turki. Padahal dia bapak penghancuran Turki. Dari syariat Islam sampai sekuler. Dari jilbab boleh sampai dibuka. Dari kopiah begini sampai kopiahnya Yahudi. Azan dari bahasa Arab sampai bahasa Turki. Mending enak. Allah bezuk, Allah bezuk. Allah maha besar, Allah maha besar. Agak pantas lagi. Azan dirubah apa semua ya. Ya. Nah, kenapa mereka seolah-olah pahlawan? Karena memang ada kong-kalingkong. Ya. Kerjasama seolah-olah perang padahal saudara. Ada foto-fotonya itu Khomeini pelukan sama ini. Di Perancis dia digedein sama siapa? Kalau memang Khomeini itu target atau musuh Reza Pahlavi, ketika turun itu udah ada sniper yang nembak dia seharusnya. Ini turun mulus-mulus aja. Seorang revolusioner datangnya pakai pesawat. Nabi dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, pakai apa? Sembunyi-sembunyi. Mana sniper itu? Ketika Khomeini turun itu ada kong-kali-kong. Karena Shah Reza Pahlavi, Iran Reza Pahlavi lebih pro kepada sunnah, maka dibantai. Sekarang Syiah. Kemarin Irak
sejahat-jahatnya Saddam Hussein, semoga Allah memaafkan, ya, mengampuni, itu masih pro dengan sunnah. Mana ada acara Karbala dulu besar-besaran ketika zaman Saddam Hussein. Ditangkap itu. Sekarang pol-polan mereka. Amerika membiarkan. Itu kong kalingkong. Ya, maka jangan kagum kalau orang Syiah itu menang melawan Yahudi menang, itu sandiwara aja supaya orang beralih ke Syiah. Kalau udah semua beralih ke Syiah, tinggal bagi-bagi tanah Yahudi sama Syiah. Ya, gampang. Maka jangan baca koran, jangan nonton TV. Sejak beritanya itu dari mereka. Seolah-olah Hizbullah itu pejuang, ya, padahal penjahat dalam selimut. Mereka nembak sekali untuk ini aja, untuk berita. Habis itu istirahat di goa-goa yang disikat penduduk Ahlussunnah yang di Lebanon, yang di Syria, yang di Palestina, dibantai itu, ya. Ya, jadi jangan tertipu dengan seperti itu. Dan orang Ahlussunnah juga banyak berjuang. Bahkan fatwa-fatwa para ulama mengerahkan, di antara Syekh Nasruddin Albani, Syekh Dr. Musa Ali Nasar, ya, terutama berjuang dalam kemanusiaan, ya. Ya, nanti ya. Apakah Syiah dengan Sufi sama, dan kelompok Jamaah Tabligh termasuk dalam kelompok yang mana? Syiah tidak sama dengan Sufi, tetapi prinsip filsafatnya, ilmu kalamnya masuk sama. Sufi dengan Syiah itu sama dalam segi kalam, ilmu kalam, yaitu menafsirkan melalui filsafat. Jadi masuk di dalam Syiah juga ada kepahaman seperti Sufi, ya, ada. Tetapi Sufi adalah tersendiri. Kalau mau yang berdalam tentang Sufi, baca Hakikatus Sufiyah yang ditulis oleh Dr. Sholeh Al-Fauzan, Hakikat tentang Sufi, atau Syekh Robi juga bagus di dalam kitabnya. Ada kesamaan tapi lain, kelompoknya lain tersendiri. Ya, masalah tabligh ya kita akan bahas, atau baca aja kitabnya atau risalah kecil daripada Syekh Robi tentang tabligh. Ya, dia adalah mereka mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah tabligh ini, tetapi tidak teliti di dalam segi akidah. Maka di antara mereka macam-macam. Ada yang kuburiyun, orang yang cenderung dengan kekuburan. Ada yang fanatik mazhab, ya, ada macam-macam, ya, kelompok yang istilahnya serba boleh, ya, kelompok yang penting, dan pemahaman sunnah mereka juga sangat-sangat dangkal, yaitu hampir yang disebut semua hadis adalah sahih, semua bisa diamalin, yang dhaif, yang apa semua. Lihat fadailul amal, semua diraup apa aja. Bahkan kalau kita bilang hadis dhaif, marah dia. Ada hadis palsu, antum enggak hormat sama Rasul. Kita bilang ada hadis palsu, dibilang kita enggak cinta sama Rasul. Dia pikir itu semua hadis sahih. Jadi semua bisa dia. Makanya macam-macam. Maka fadailul amal itu banyak. Maka itu orang jahil. Memang Syekh bin Baz pernah ditanya, tapi Syekh bin Baz dengan pertanyaan yang tidak tahu, dengan informasi sedikit, maka membolehkan keluar khurut bersama mereka. Setelah dapat informasi yang jelas, Syekh Robi juga, maka tidak boleh lagi. Jangan ikut-ikut khurut, ya. Enggak nambah apa-apa tuh. Palingan paham siwak. Masa belajar siwak 3 bulan? Makan yang sunnah 3 bulan. Ya, yang jelas mereka yang paling parah kepahamannya, debu-debu yang ada ini enggak boleh, karena itu mereka memahami la yalijul gubbaru fisabilillah wan naru jahannam. Tidak akan tersentuh debu di jalan Allah dengan api neraka. Makanya mereka kumuh-kumuh, kumal-kumal, ada enggak mandi apa ini, kalau pelukan, masya Allah. Kalau 3 bulan khuruj,
Itu kan. Karena mereka nggak mau tuh debunya jangan sampai dihilangin karena ini nggak disentuh api neraka. Ya nanti kita bahas sendiri tentang itu ya. Itu garis besarnya aja. Ya. Apakah hubungan Syiah dengan para Habib? Habib yang ada. Ya, ini bagus. Habaib bukan Syiah tapi tasyayyu pro Syiah. Kenapa? Karena banyak kesamaannya. Habib-habib itu cinta dengan sahabat seluruhnya, terutama Ali. Mirip dengan Zaidiyah dalam hal ini. Apa kesamaannya? Mereka para habaib dengan Syiah sama-sama di dalam menetapkan hari-hari besar. Awal mula Maulud itu kapan? Awal mula itu tahun 300 Hijriah di Mesir oleh Bani Fatimiyah Syiah. Bani Fatimiyah itu Syiah di Mesir. Ada Maulud Khadijah, Maulud Muhammad, Maulud Ali, Maulud Hasan, Maulud Husain, Maulud imam-imam sampai 12. Dan Maulud Khalifahullah selanjutnya. Ketika Khalifah itu runtuh, kekuatan dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dihapus oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tinggal Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulud Nabi itu bukan pendirinya Salahuddin Al-Ayyubi, enggak ngapus. Karena Salahuddin Al-Ayyubi itu akidahnya apa? Asy'ariyah. Lemah. Dia berjuang tapi ilmunya lemah. Ya, bukan tidak maksum. Jadi yang mendirikan Maulud itu adalah Syiah. Banyak kalau mau ikutin Syiah, libur terus kita. Orang imam-imamnya aja sampai sekarang Maulud, haul. Nah ini mirip sama habaib. Hormat dengan kuburan habaib ini kan. Nah, Syiah juga gitu, tiap kuburan itu peribadatan. Ya, tiap kuburan adalah peribadatan. Dia bisa mohon, maka doanya mereka, ya Allah, ya Jadal Husaini, ya Allah, ya Rabb, dan ya wahai kakeknya Husain, ya Ali, yang begitu. Sama itu. Nah, habaib-habaib dengan kuburan para wali. Maka masjid-masjid mereka mesti ada kuburannya. Ya, keumumannya habaib itu begitu. Ada tempat-tempat keininya yang dianggap keramat. Mirip semua dengan Syiah. Maka habaib itu tasyayyu pro Syiah dan Syiah adalah Syiah. Tapi tidak boleh menghukum habaib itu Syiah. Tasyayyu pro Syiah. Karena mereka itu masih cinta dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Syiah tidak. Ya, coba tanya orang Habib, bagaimana menurut antum Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, begitu. Ya, tapi Maulud mantap, ini mantap, semua mantap, ya. Ya sama masih ada, cuman enggak mut'ah aja. Ya, habaib enggak ada mut'ah, enggak tahu kalau yang sudah mut'ah dan taqiyah. Ya, wallahu alam. Ya. Nah, habaib ini memang orang yang mengaku keturunan Nabi juga. Kalau Syiah, orang yang membela keturunan Nabi. Habaib ini orang yang mengaku keturunan Nabi. Ada yang asli, ada yang boleh beli, ada yang dikasih. Nah, ada itu. Yang asli ada. Ya, contohnya orang yang dikasih nggak ngaku Habib yang mengadakan pemberontakan tahun 1979. Ya, kudeta Mekah. Ada kan pernah keributan 1979 di Masjidil Haram yang sampai ini korbannya banyak. Itu orang yang ngaku keturunan Nabi juga, bahkan ngaku Imam Mahdi. Ya, memang namanya persis Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani. Atau diselidik-selidik dia itu ya memang orang Turki tapi tinggal di sana. Nah, akhirnya bukan Imam Mahdi, ditembak mati oleh tentara ini ya. Ya begitu. Ya. Jadi ada yang memang asli, ya, ada yang memang boleh beli, ada yang dikasih, ya. Nah, di sini tentang ini ya. Saya utamakan tentang berkaitan dengan Syiah aja. Ya. Ada teman yang istrinya menjadi Syiah, kemudian dia menceraikannya. Apakah betul haram untuk menikah Syiah seperti orang dari Hindu dan Buddha? Ya, kalau di tengah jalan salah satunya menjadi Syiah, kalau bisa didakwakan terus, ya.
jangan langsung cerai. Terus berusaha. Kalau sudah tidak bisa, jatuhkan talak 1. Ya, kan ada kaidahnya, jatuhkan talak 1. Apalagi kalau seorang suaminya ini Sunni, ahlu sunnah, istrinya Syiah, jangan langsung dicerai, siapa tahu. Ya, terus misalnya dia boykot, nggak mau hubungan, nggak mau apa, kawin lagi, jangan dicerai. Sampai 3, 4 sama yang 1 Syiah, biar dia sendiri kerubutin 3 sunnah. Kawin 1, 2, 3, 4 yang sunnah. Ya, sampai dia minta khulu, jatuhin lagi talak. Jangan sampai dia khulu. Dan sambil didakwain terus. Ya, kalau sudah tidak bisa lagi, qadarullah, ya sudah. Ya, karena apa? Karena banyak masalahnya. Ya, fatwa daripada Syekh Imam Syafi'i diantaranya la tusalli, jangan kamu salat di belakang orang Rafidah dan Qadariyah. Itu di dalam kitab I'tiqad A'immatil Arba'ah. Nah, sekarang kalau nanti terjadi, bagaimana ibunya yang mimpin anak-anaknya Ahlussunnah, ibunya Syiah, nggak bisa, salatnya lain. Ya, kan lain salatnya, wudunya lain, salatnya lain, banyak. Itu agama lain udah. Jadi memang dicerai aja, jangan sampai dia ini, tapi didakwakan dulu sampai kalau sudah jatuh ya cerai. Nah, apakah haram nikah dengan Syiah? Syekh bin Baz Lajnah Daimah telah menandatangani fatwa, nggak boleh makan sembelihannya, nggak boleh ini dan seterusnya, termasuk pernikahan, tidak boleh, karena itu udah agama sendiri. Sama dengan Ahmadiyah, nggak boleh orang nikah dengan Ahmadiyah. Nabinya lain, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nanti insya Allah kita akan bahas fatwa-fatwa ulama yang berkaitan dengan Syiah. Ya, ingat, ketika kita bicara Syiah dan Rafidah, keluarkan dari benak kita tentang Zaidiyah, karena sudah diinikan. Zaidiyah itu dikeluarkan. Ini maksudnya yang gulat, termasuk Itsna Asyariyah, Imam 12. Ya, Imam 12 itu termasuk yang istilahnya yang berlebihan, karena Imam 12 itu mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang di Iran itu kebanyakan apa? Itsna Asyariyah dan Ja'fariyah, ya, atau Ja'fariyah yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jenazah ketika pergi haji, berdasarkan beberapa riwayat yang sah, itu kalau dengan kuburan Nabi dia ini banyak minta salawat. Ketika kuburan Abu Bakar, Umar, meludah. Ya. Dan biasa itu orang Syiah meludahin kuburan Abu Bakar dan Umar. Ya. Mereka menyatakan jibti wa taghut. Abu Bakar jibti, Umar taghut. Mereka sangat dendam sama Umar radhiyallahu anhu, karena ketika zaman Khalifah Umar ada perang Qadisiyah yang menghancurkan Rum, yang menghancurkan Parsi. Ya, dari situlah runtuhnya kerajaan Parsi, Majusi, maka mereka masuk Islam pura-pura dan mengembangkan lagi kebencian terhadap Islam, tapi pura-pura Islam. Ya, Allahu a'lam, kita cukupkan dulu karena saya ada urusan juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.